Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak lingkungan dari AMDAL. Pertama-tama, anggota dari kelompok kami adalah Indah Nurlaili, Marginindya Ayu Margareta, Irma Fernanda, Laura Banuati, dan Jenny Arayanti. Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penggunaan SDA dan kerusakan LH populasi dan kesejahteraan meningkat. Teknologi berkembang, kebutuhan dan keinginan bertambah. Revolusi industri 300 tahun YL, revolusi pertanian THNYL, dan Homo sapiens sebagai hunter. Keterkaitan masalah lingkungan populasi manusia yaitu overpopulasi, overkonsumsi, penyebaran, kesenjangan NMI dan NSB, krisis politik, ekonomi sosial, sumber daya alam, keterbatasan dan kualitas atau kondisi, pemborosan, anggapan bahwa teknologi dapat memecahkan semua masalah, dan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Daya dukung lingkungan. Jumlah maksimum organisme yang kehidupannya dapat didukung oleh suatu lingkungan lokal, regional, ataupun global dalam suatu kurun waktu tertentu. Untuk dapat bertahan hidup di bumi, keberadaan manusia tidak boleh melampaui batas daya dukung lingkungannya. Variasi daya dukung dipengaruhi oleh lokasi, waktu, jenis teknologi yang digunakan dalam memanfaatkan sumber daya alam, dan dalam menanggapi masalah lingkungan akibat pertumbuhan populasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Misal, matahari, angin, gel, laut, dan lain-lain. Sumber daya terbarukan. Sumber daya terbarukan, sumber daya tidak terbarukan, mineral dan logam, BW fosil, udara, air bersih, tumbuhan, hewan, atau keanekaragaman hayati. Sumber daya yang berpotensi untuk terbarukan, produksi limbah, pencemaran air, pencemaran udara, penurunan ketersediaan sumber daya alam, penurunan ketersediaan pangan. 7 faktor penentu dampak lingkungan: overpopulasi, overkonsumsi. 8 kepedulian di dunia terhadap lingkungan. 9 tahun 1987 Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan membuat laporan masa-masa depan kita bangsa yang didefinisikan istilah pembangunan berkelanjutan tahun 1992, dihadiri oleh 179 negara, termasuk negara Indonesia, diselenggarakan sebagai tanggapan terhadap kondisi LH dan SDA yang memprihatinkan. Pendidikan masyarakat mensosialisasikan informasi tentang permasalahan berikut alternatif pemahamannya. Contoh, penyuluhan iklan pelayanan masyarakat, pendidikan sekolah, penentuan kebijakan, peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan dengan melakukan kontrol terhadap keadaan lingkungan sebagai akibat pembangunan. Contoh, peran LSM dan MASI. Umum pemantauan kegiatan yang dilakukan di lapangan, melihat dan menilai apakah masalah telah terselesaikan dan memperbaiki permodelan atas masalah berikut. Contoh, peran lembaga, pemerintah, LSM, dan lain-lain. 13 prinsip bekerja dengan bumi. Mempertahankan bumi dalam kondisi semula atau lebih baik, tidak mengambil lebih dari yang diperlukan, tidak merusak kehidupan, air, udara, dan tanah. Menjaga keberlanjutan dari keanekaragaman hayati, menjaga kapasitas bumi untuk memperbaiki dirinya, tidak menggunakan sumber daya yang berpotensi untuk diperbarui dengan laju yang lebih cepat daripada laju pembentukannya, tidak menghamburkan sumber daya alam, tidak membuang pencemar ke dalam lingkungan dalam laju yang tidak dapat dinetralisir secara alami oleh lingkungan, menekankan pencegahan pencemaran dan mengurangi limbah, memperlambat laju pertumbuhan populasi, dan mengupayakan pengentasan kemiskinan dan atau risiko lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 tentang lingkungan hidup antara lain perubahan iklim, kerusakan, kemerosotan, dan atau kepunahan keanekaragaman hayati, peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan atau kebakaran hutan dan lahan, penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan atau lahan, peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan atau peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. 3A. Analisis dampak lingkungan. Bahasa Inggris Environmental Impact Assessment atau analisis mengenai dampak lingkungan di Indonesia dikenal dengan nama AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik, dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. AMDAL telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia. 3B. Fungsi 1. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. 2. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana dan atau kegiatan. 3. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 4. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana dan usaha atau kegiatan. 5. Awal dari rekomendasi tentang izin usaha. 6. Sebagai statutory dokumen dan legal dokumen. 6. Izin kelayakan lingkungan hidup. 3C. Tujuan AMDAL. 1. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. 2. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. 3. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan. 4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan pemantauan lingkungan hidup. 3D. Pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, komisi yang berfungsi menilai dokumen AMDAL. Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. 4. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan AMDAL. Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan AMDAL? Analisis dampak lingkungan atau AMDAL adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai potensi dampak proyek pembangunan yang diusulkan terhadap lingkungan alam dan sosial. AMDAL adalah salah satu izin lingkungan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan atau usaha. Ini mungkin termasuk penilaian efek jangka pendek dan jangka panjang pada lingkungan fisik seperti polusi udara, pencemaran air, dan atau kebisingan, serta efek pada layanan lokasi, standar hidup dan kesehatan, dan estetika. Tahapan pendekatan ini dirancang sedemikian rupa untuk melestarikan lingkungan sebaik mungkin sambil melakukan kegiatan yang diperlukan untuk menghidupkan proyek. Selain itu, rencana pemantauan juga harus divisualisasikan untuk mengukur potensi dampak buruk yang mungkin terjadi. Sebagai bagian dari kegiatan pembangunan, rencana ini harus direncanakan dan diimplementasikan dengan hati-hati untuk teknik yang dirancang untuk mengurangi dan mungkin menghilangkan keparahan efek. Tahapan AMDAL. Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan AMDAL sebagai yang meliputi 1. Menghindari dampak. 2. Meminimalkan dampak dengan membatasi tingkat atau besarnya tindakan. 3. Memperbaiki dampak dengan merehabilitasi atau memulihkan lingkungan yang terkena dampak. 4. Mengurangi atau menghilangkan dampak dari waktu ke waktu. 5. Mengkompensasi dampak dengan mengganti atau menyediakan sumber daya
atau lingkungan pengganti. AMDAL seringkali menentang karena memerlukan proyeksi dengan informasi yang tidak lengkap. Metode penilaian dampak biasanya mencangkup informasi objektif dan subjektif, sehingga sulit untuk diukur. Oleh karena itu, metode ini sering dianggap kompleks dan seringkali kontroversial. Meskipun menjadi persyaratan bagi banyak proyek pembangunan, fungsi pernyataan dampak lingkungan hanyalah prosedur. Tidak ada kekuatan hukum tindakan tertentu jika informasi yang berasal dari analisis dampak lingkungan mengonfirmasi bahwa proyek tertentu dapat membahayakan lingkungan. Akibatnya, seiring diserahkannya ke pengadilan untuk memutuskan apakah risiko terhadap lingkungan terlalu tinggi atau tidak. Meskipun AMDAL sering menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada yang dijawabnya karena memeriksa berbagai hubungan antara faktor sosial, ekonomi, teknologi, dan ekologis yang terlibat dalam proyek pembangunan potensial, analisis dampak lingkungan juga memberikan pendekatan praktis dan menarik untuk memahami dan mengapresiasi banyak kerumitan dan ketidakpastian terkait tentang hubungan timbal balik ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.